Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segenap jamaah yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus suku Al-Fakir yaitu Al-Habib Zainal Abidin bin Abdullah bin Yahya, Bapak Kepala Desa Mekar Jaya, Bapak Mahruli beserta para aparat yang menemani beliau, pejabat-pejabat desa yang hadir pada malam hari ini, jamaah laki-laki ataupun perempuan yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar sebagaimana kita duduk di tempat yang sama ini di dunia ini, agar kelak nanti di hari kiamat kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tadi MC sudah bilang setelah tausiah ini ada namanya tanya jawab di situ. Karena Al-Fakir lebih senang dengan model tanya jawab, artinya silahkan jamaah yang ingin bertanya silahkan. Mau pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang kita sampaikan atau keluar daripada topik malam hari ini, tetapi tidak keluar daripada syariat Nabi Muhammad SAW, maka silahkan ditanyakan. Bagi siapa ya terserah, ibu-ibunya silahkan, bapak-bapaknya pun juga silahkan. Al-Fakir cuma ngasih dua syarat di dalam pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan itu tidak boleh nyebut merek, nyebut nama orang untuk menjatuhkan orang tersebut atau kelompok tertentu. Ini syarat pertama yang mau nanya, jangan seperti ini. Syarat kedua, jika ada yang ingin bertanya, maka jangan sampai dia membuka aib atau kekurangan yang Allah sudah tutup. Contoh, Habib dulu 10 tahun yang lalu ini saya mantan pencuri sawit. Nah ini jangan bilang aja orang lain. Atau ada orang di Afrika tuh suka nyuri sawit, atau misalnya contoh biasa nyolong kotak amal, padahal itu diri sendiri. Tapi bilang lagi itu di Afrika, padahal diri sendiri. Artinya gak boleh membuka aib atau dosa atau kekurangan yang Allah udah tutup, karena cuma pengen dapat ilmu dibuka lagi, ini gak boleh. Mengapa? Karena dosanya bahkan lebih banyak, lebih double lagi timbang dosa yang pertama. Kenapa? Karena dosa yang pertama Allah udah tutup, gak ada yang tahu, Allah udah tutup. Nah, kenapa malam hari ini dibuka lagi dan Allah buka di sini? Akhirnya dosanya jadi dosa. Jadi paham ya yang mau bertanya ibu-ibu, yang penting jangan curhat. Suaminya ngasih hariannya sedikit, nah ini gak bakal kita jawab bu di situ. Kalau curhat harga bawang naik, nah nggak bisa jawab di situ. Atau yang bawa harga karet di sini lagi turun, nah kita nggak paham. Atau tanya ada link yang jual sawit nggak, nah nggak bisa jawab di situ. Jadi pertanyaannya sesuai topik atau syariat Nabi Muhammad. Jadi bisa dihormati ibu ya. Insya Allah sebagai pemanasan aja. Al-Fakir pengen menyampaikan sesuatu sebagai pemanasan, karena yang pengen Al-Fakir lamain itu tanya jawabnya. Tanya jawabnya. Kenapa kita lebih senang dengan tanya jawab? Karena takutnya kita capek-capek kemarin udah dari tanggal 25 itu alhamdulillah dari Lubuk Linggau acara 25, 26 terus pergi ke Padang acara 27, 28, 29. Habis dari Padang ke Riau selama 1 minggu. Habis dari Riau alhamdulillah disekat di sini, dibegal sama rombongan sini, disuruh hadir dulu ke Mekar Jaya. Maka besok baru pulang ke Jakarta. Nah, Al-Fakir dari setiap daerah itu punya prinsip begini. Lebih baik kita capek menjelaskan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat itu, ketimbang kita capek-capek tausiah setengah jam, 1 jam, 2 jam, ternyata nggak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Contoh, masyarakat Mekar Jaya ini lagi suka didongengin atau diceritain tentang keutamaan buah jeruk. Kita
tausiah malam hari ini panjang lebar 1 jam, 2 jam ngomongin tentang semangat. Padahal yang dibutuhkan oleh warga Mekar Jaya adalah benar sama-sama buah manfaat. Tapi manfaatnya kurang mengena, manfaatnya kurang luas. Nah, tetapi dengan adanya model tanya jawab, maka insya Allah manfaatnya tambah luas, manfaatnya tambah mengena. Jadi silakan para bapak, para ibu, siapkan pertanyaannya. Bisa dijawab alhamdulillah, tidak bisa kita jawab, kita jadikan PR, kita murojaah lagi, baru kita jawab. Ada hadiah enggak? Enggak tahu ya, tanya ketua panitianya. Yang lain dapat hadiah enggak tuh? Hadiahnya pahala. Ada yang hanya dapat sepeda atau dapat traktor gitu kan ya? Enggak ada ya. Nah, kalau untuk hadiah tanya ke ketua panitia di sini. Alhamdulillah, para bapak ibu hadirin yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah setiap daripada Al-Fajr regular pergi ini enggak bakal benar. Sekarang jam berapa? Jam 9. Paling kantor jam 10. Paling kantor maksimal benar jam 10. Kalau ternyata makin asik, ya minimal jam 11 lah maksimal banget itu. Gak bakal lebih dari jam segitu. Kenapa? Karena sama-sama lapar dulu. Sama-sama lapar. Itu yang nungguin kasihan, sebelum ngadukin doang. Nasinya takutnya jadi rengginang, takut kerupuknya layu, paham. Kita juga paham di sini. Jadi tenang aja, insya Allah gak bakal lama. Nah, sebagai pemanasan sambil nanti bapak para ibu siapin pertanyaan, maka Al-Fadhil di sini ingin menceritakan sedikit tentang perjuangan para sahabat untuk bisa dekat sama Nabi. Gimana kita lihat para sahabat ini, gimana caranya kulitnya para sahabat bisa bersentuhan dengan kulitnya Nabi. Mau itu dengan cara jual harta, jual sawah, jual kuda, apapun yang penting bisa dekat sama Nabi. Ada manfaatnya nggak? Sangat jelas, nanti di akhir kita jelaskan. Ketika baginda Rasulullah SAW mendekati daripada kematian beliau, wafatnya beliau, tiba-tiba beliau itu datang ke masjid sambil dibopok oleh menantunya, yaitu adalah Ali bin Abi Thalib. Karena pada saat itu Nabi Muhammad sedang dalam keadaan sakit, tidak mampu untuk berjalan, sehingga pengen jalan aja harus dituntun. Nah, ketika udah nyampe ke masjid, Nabi Muhammad naik ke mimbar, maka para sahabat mulai kumpul, Rasulullah udah sehat, Rasulullah udah sembuh. Karena beberapa hari Nabi tidak melihat. Nah, karena sekarang Nabi Muhammad udah ada di mimbar, maka otomatis bahasa sekarangnya grup WA-nya ramai dah di situ. Grup WA-nya ramai. Nabi udah ada di masjid, Nabi udah ada di masjid. Maka semua yang ada di Madinah datang bondong-bondong datang ke masjid pengen melihat Nabi. Maka ketika Masjid Nabawi udah ramai dengan kaum muslimin muslimat, Nabi Muhammad naik di atas mimbar sambil mengatakan, "Ya masyaallah muslimin muslimat, wahai kaum muslimin muslimat, bukankah aku telah menyampaikan semua yang Allah telah titipkan kepadaku, mulai daripada ayat Quran, hukum-hukum Islam, wahyu-wahyunya, semua telah aku sampaikan kepada kalian, wahai muslimin muslimat." Maka para sahabat ya tidak bisa jawab di situ. Mereka hanya bisa menjawab, wallahu a'lam wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya lebih tahu di situ. Tapi kami meyakini bahwasanya semua yang engkau sampaikan dan datang dari Allah telah engkau sampaikan kepada kami. Maka kata baginda Rasulullah SAW, lalu yang kedua, wahai muslimin muslimat, jika ada dari antara kalian yang dulu pernah aku hutangi, maka sekarang berdiri bilang berapa utangnya, saat ini juga aku bayar. Kalau kita beda ya, nggak usah diomongin gini, ditagih terus. Namanya utang. Belum jatuh tempo udah sering ditagih. Nabi nggak seperti itu. Nabi ngomong di atas mimbar sambil
Dari sekian banyak sahabat yang hadir pada siang hari ini, siapa yang pernah aku zalimi selama aku pindah Madinah ini? Maka otomatis ya sahabat bilang, ya Rasulullah, kami tidak pernah kau zalimi, malah justru kami mendapatkan hidayah daripada tidak pernah kau zalimi. Enggak tahunya bahasanya ini yang di bawah lampu nih, yang paling jauh di belakang situ ada yang katakan, ada yang Rasulullah, dari mulai ujung depan sampai belakang lihat semua bapakku. Siapa yang berani ngomong bahwasanya dirinya pernah dizalimi sama Nabi? Berdirilah seorang sahabat yang memiliki nama bernama Ukasyah. Ukasyah. Ketika berdiri, Rasulullah tanya sama Ukasyah, ya Ukasyah, perbuatan apa yang telah membuatmu merasa terzalimi? Maka kata Ukasyah, ya Rasulullah, pada saat itu sedang dalam keadaan berperang. Ketika sedang dalam keadaan berperang, engkau merapikan shaf kaum muslimin ini seperti shafnya sholat, artinya lurus dan rapat. Nah, ketika engkau sedang merapikan shaf yang lurus dan rapat seperti ini, aku gak pakai baju saat itu ya Rasulullah, dan perutku buncit. Kata Ukasyah, perutnya buncit. Nabi ngukur, banyak yang kemajuan di sini, padahal perutnya yang maju. Akhirnya Nabi itu kan pakai tongkat sama Nabi, dipukul perutnya Ukasyah, suruh kesin, suruh dipukul sedikit loh, dipukul sedikit. Maka ya Rasulullah, sekarang ini aku minta gantian. Sebagaimana engkau dulu memukul perutku, maka saat ini juga aku pengen mukul perut engkau ya Rasulullah. Oh, otomatis Sayyidina Umar bin Khattab berdiri, bahasanya ya, ini pengen kalah duluan yang putus, apa kaki dulu yang putus? Karena bilang apa? Nabi Muhammad perutnya pengen dipukul. Berdiri Sayyidina Umar bin Khattab di situ, ya Rasulullah, daki, biarkan aku memenggal kepala dia di situ, kurang ajar sama Nabi. Kata Rasulullah, biarin. Gak apa. Apa yang kamu inginkan ya Ukasyah? Aku pengen mukul perutmu ya Rasulullah, makin kurang ajar orang. Makin kurang tidak ada sama Nabi. Nabi pengen dipukul. Nah, akhirnya yaudah, kamu ingat aku mukul di bagian mana? Di perut ya Rasul. Karena perutku buncit. Yaudah, Nabi turun dari atas mimbarnya, mendekat kepada Ukasyah, pukul perut aku, kata Nabi. Ukasyah protes lagi di situ. Ya Rasulullah, lakukan di sini. Ketika dalam keadaan perang, aku tak pakai baju. Maka saat ini juga aku meminta kepadamu agar dibuka jubahnya, agar aku bisa pukul perut kulit ketemu kulit di sini. Wah, para sahabat makin geram juga di situ. Bahasanya ada kiainya, ada habaibnya pengen digituin, otomatis jamaahnya ngamuk. Makin gak bener nih Ukasyah di sini, Nabi disuruh buka bajunya. Kata Rasulullah, ya biar. Ketika satu persatu kancing Nabi mulai dibuka, mulai kelihatan daripada perut yang suci, perut yang halus, perut yang putih kemerah, perut Rasulullah SAW. Dikasih protes lagi. Ya Rasulullah, bangun ini. Pada saat perang, engkau memukulku ini bukan dengan tangan kosong, tetapi dengan tongkat. Wah, makin gak ada bener nih Ukasyah. Udah pertama pengen mukul perut Nabi, yang kedua perutnya disuruh buka, yang ketiga suruh pakai tongkat. Bener, sahabat udah lemas di situ. Bahasanya kalau gak ada Nabi, maka istirahat saat itu juga. Akhirnya kata Rasulullah SAW, dengan tongkat yang aku sering bawa perang. Ya Rasul, betul. Ngomong sama salah sahabat, sekarang kamu pergi kepada anakku Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Di sana aku simpen tongkat ketika aku berperang. Akhirnya sahabat di sini akan mendapatkan perintah dari Rasul, berangkat ke rumah Sayyidah Fatimah. Assalamualaikum. Dibuka sama Sayyidah Fatimah. Waalaikumsalam. Ada apa? Maaf nih, Sayyidah Fatimah, Rasulullah minta tongkat yang biasa dibawa ketika perang. Oh, memang Rasul udah sembuh? Udah sembuh. Sekarang Rasul di masjid, ada orang pengen balas dendam sama Nabi di sini karena merasa dizolimi. Nabi bilang
mukulnya pakai tongkat, maka harus dibalas dengan tongkat. Maka kata Pak Sayyidah Maryam Ismi, ya fulan, tolong bilang ke ayahku agar orang tersebut mencambukku sekeras mungkin, sepuas mungkin. Jangan ayahku di sini yang dicambuk, jangan ayahku yang dipukul. Jadi balik orang ini ke Rasul. Ya Rasul, maaf, kata Sayyidah Fatimah, mendingan Sayyidah Fatimah aja yang dipukulin daripada Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, enggak, ini adalah tanggung jawabku, maka engkau pulang saat ini juga ambil tongkatku di pada Fatimah. Balik lagi orang Fatimah. Mohon maaf nih Sayyidah, Nabi kan betul pengen ngambil tongkatnya. Nah, akhirnya diambil tongkatnya, dikasihkan kepada pemuda tersebut. Nah, ketika membawa tongkat itu sepanjang jalan, warga liatin, nah, tongkatnya Nabi itu yang biasa dipakai untuk ini mau ngapain dibawa ke masjid? Nanya, ngapain tongkat Nabi kok dibawa ke masjid? Si Ukasha pengen balas dendam sama Nabi. Oh, nambah rakyat lagi yang ke masjid. Kurang ajar di situ. Tapi pengen dibawa makin ramai, makin gak kondusif ternyata keadaan di Masjid Nabawi. Ketika mudanya di hadapan Nabi Rasulullah SAW sambil membawa tongkat, ya Rasulullah, ini tongkatmu. Nah, Rasulullah ambil, Rasulullah mulai mendekat kepada Ukasha, lalu dibuka kembali bajunya, dikasih sama Rasulullah. Ini tongkatnya, silakan pukul sekeras mungkin, pukul sepuas mungkin, agar nanti ketika menghadap Allah tidak ada yang menuntutku karena aku berbuat zalim. Ya ambil sama Ukasha tongkatnya. Wah, kalau sahabat makin jadi bener kan, lo Ukasha pengen mukul beneran dia ternyata pengen mukul Ketika udah ambil tongkatnya, mulai mendekat ke Nabi. Ketika udah hampir dipukul, ternyata tongkat tersebut dibuang sama Ukasha. Perut Nabi dipeluk sekeras mungkin oleh Ukasha. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ketika perut Nabi Muhammad dipeluk sama Ukasha dan tongkatnya tadi dibuang, maka Rasulullah nanya, ya Ukasha, kenapa kau tidak memukulku? Maka kata Ukasha, ya Rasulullah, siapa yang tega, siapa yang mampu untuk menyakitimu hatta sedikit? Dan aku pernah mendengar satu hadis daripada ya Rasul, setiap kulit yang pernah bersentuhan dengan kulitmu, maka kulit tersebut diharapkan daripada api neraka. Maka aku tidak takut, maka aku takut ya Rasulullah, amal ibadahku sedikit, ibadahnya pas-pasan, aku nggak tahu nanti di akhirat. Semoga dalam pelukan siang hari ini kulitku bersentuhan dengan kulitmu ya Rasul, Allah haramkan tubuhku ini masuk ke dalam neraka. Maka saat itu juga satu masjid nangis dan satu masjid iri sama Ukasha. Karena tidak ada yang berani seperti itu. Tidak ada yang pernah kulitnya, perutnya nempel dengan kesimpulan di sini. Artinya apa? Sulit untuk zaman ini. Karena zaman kita sudah berlalu sangat Apa yang menjadi kesimpulan, apa yang menjadi poin di sini? Maka apapun untuk perjuangan Nabi kita lakukan. Di masjid dari daerah ini ada pembangunan masjid, kita keluarin duit. Karena apa? Masjid syiar Nabi Muhammad SAW. Di masjid ini ada majlis taklim lagi dibangun, keluarin duitnya demi majlis taklim. Di desa ini madrasah sedang lagi dibangun, madrasah untuk membibitkan umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus mengeluarkan uang kita untuk madrasah tersebut. Sebagaimana para sahabat, ada triknya, cuma pengen dekat sama Nabi. Nah sekarang kita sudah jauh dengan Nabi di sini, maka cara kita untuk bisa berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW, hidupkanlah syariat Nabi Muhammad SAW dimanapun kita berada. Dimanapun kita menginjak bumi, maka di saat itu juga kita harus menghidupkan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang pejabatnya ikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Yang amanah, yang orang kaya keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang orang tidak punya harta, banyakin berdoa untuk keselamatan muslimin muslimat. Maka mustahil bagi seorang umat Nabi Muhammad SAW yang katanya bukan pejabat, yang
Rabbana atina fid dunya hasanah, cukup dengan doa-doa itu kita telah menyelamatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa dimengerti dengan baik ya Bapak Ibu. Cerita tadi memang secara zahir kurang ajar, tapi endingnya akhirnya ternyata pengen dekat sama Nabi. Nah sama kita juga sama seperti itu. Jangan merasa ibadah kita udah banyak, jangan merasa amalan kita sudah banyak, jangan merasa, tapi sebaliknya merasalah bahwasanya ibadah kita ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena penyakit umat akhir zaman seperti kita ini baru bisa sholat berjamaah aja udah di-storyin, betul? Baru sekali sholat berjamaah loh, story di Facebooknya, di WA-nya, alhamdulillah bisa istiqomah. Baru sekali. Berangkat umroh, padahal umrohnya kredit di situ dan tidak sah hukum umroh kredit ya. Paham umroh kredit? DP dulu, berangkat umroh, pulang lunasin, tidak sah seperti ini. Udah umrohnya kredit, baru nyampe depan Ka'bah ekor ini. Begini aja. Kenapa? Karena merasa dirinya selamat. Sedangkan para ulama-ulama kita tidak merasa seperti itu. Mereka merasakan ketika makin banyaknya ibadah, rasa takut makin banyak. Jangan sampai ibadah capek-capek ditolak karena sebab sombong. Jangan sampai ibadah capek-capek ditolak sama Allah karena ria. Jangan sampai ibadah kita habis pahalanya karena sebab mulut kita caci maki tetap. Di ulama itu seperti itu. Beda sama umatnya yang sekarang. Baru sholat sekali ngomongnya semoga istiqomah. Puasa dari dalam puasa bibirnya dikering-keringin di sini. Bibirnya dikering-keringin, tapi sekalinya gibahin orang, gosipin orang, 2 jam mahayu di situ. 2 jam juga kan? Nah, umat zaman sekarang sampai yang seperti itu. Apakah salah? Ya memang salah, tetapi tidak bisa menyalahkan 100%. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wasta'inu bis sabri was salat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi poin kita pada malam hari ini, yang punya jabatan, yang punya titel, yang punya kekuasaan, gunakan kekuasaan tersebut untuk memuliakan syariat Nabi Muhammad SAW. Yang punya harta lebih, sawitnya di mana-mana, rakyat di mana-mana, padinya berhampar di mana-mana, maka keluarkan harta tersebut untuk syariat Nabi Muhammad SAW. Yang masih belum punya, boleh yang ada dalam kantong. Karena namanya sedekah itu nggak nunggu duitnya Pak. Nah sedekah kapan? Nanti kalau gajinya udah 4 juta, itu juga gaji 4 juta ketika sedekah yang dikeluarin yang paling puncak. Setuju? Maka amal nih masjid, mas masjid baru gajian 4 juta atau baru panen sawit, maka amal lebar. Banyak warnanya tuh, ada merah, ada biru, ada merah yang terang benar, ada hijau. Pucat yang paling bersinar di situ. Yang paling bersinar adalah dan rasanya masya Allah lagi. Sedekah 2.000 masya Allah. Makanya di sini sedekah gak nunggu duit Pak. Artinya setiap golongan daripada umat Nabi Muhammad bisa memperjuangkan syariat Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita aja pengen atau tidak. Yang pejabatnya bisa, yang kayanya bisa, yang tidak punya apa-apanya pun juga bisa. Ingat, jangan sampai nyesal dulu baru ibadah. Paham dengan nyesal dulu baru ibadah? Hartanya hilang dulu baru ibadah. Ini yang salah. Karena mau bayar zakat atau ketika udah panen nggak bayar zakat, dapat duit banyak nggak disedekahin, dapat duit banyak nggak lupa sama tetangga segala macam. Baru pas udah nyampe rumah sakit Palembang, dirujuk ke rumah sakit Jakarta, dirujuk ke rumah sakit Singapura, baru itu ya Allah pengen dia sembuh biar bisa sedekah. Nah ini jangan seperti ini. Karena Allah meminta kepada kita cuma sedikit. Paling zakat ya paling 1 juta. Total utama duit kita 200 juta. Paling zakatnya cuma 2 juta atau 5 juta. Tapi ketika 2 juta 5 juta ini ditarik
dengan sakit, dengan apa? Dengan musibah apapun itu. Karena sebab zakatnya, ibadahnya tidak dilaksanakan. Paham di sini ya? Jadi sedekah zakat itu keluarin, yang sedikit ini dikeluarin untuk menjaga harta kita yang banyak, plus memberikan harta yang akan datang. Tapi ini rezeki nih, duit ditahan aja. Maksudnya kayak zakat 1 juta, dapat duit 50 juta. Aneh misalkan di sini, karena 50 juta zakatnya 1 juta. Karena 1 juta ini nggak dibayar, hati-hati. Tiba-tiba nanti gagal panen, tiba-tiba sawahnya kena hama, tiba-tiba kena tipu sama orang, tiba-tiba hartanya sengketa apapun itu karena sebab menahan zakat atau ibadah apapun itu. Oleh karena para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu